Majelis Pusat yang sudah ada kembali di ruangan ini, dan pimpinan Majelis Daerah DPD Provinsi Banten yang sudah hadir, para gembala sidang yang sudah siap untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Provinsi Banten. Musyawarah Daerah DPD Provinsi Banten, ibadah pembukaan segera kita mulaikan, dan kita nyanyikan satu pujian Allah turut bekerja dalam segala perkara. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia sanggup atasi semua permasalahan. Allah turut bekerja
kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu menolong, membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Pagi hari ini kami ada di Banten, Musda kelima. Kami mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan dalam ibadah kami, dari permulaan pertengahan sampai tamatnya, jadi menurut kehendak Tuhan. Sucikan kami, pulihkan kami, supaya kami layak untuk memuji Engkau. Kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus menjadi kepala gereja buat kami. Haleluya, semua katakan amin. Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita masih tetap Pantekosta. Andalannya adalah Roh Kudus. Amin. Kalau andalannya Roh Kudus, kita selalu sepakat dengan tema ini. Ya, peliharalah kesatuan Roh. Kalau tidak keberatan kita baca lagi sama-sama tema ini. Ya, baca enggak? Kalau enggak ada di buku baca. Baca bersama-sama 2, 3. Berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini andalan kita. Sebab pekerjaan Tuhan harus menjadi orientasi utama kita. Bukan soal siapa menang, siapa kalah. Bukan soal jabatan. Tapi yang terpenting sejauh mana kita masih dapat bekerja sama dengan Roh Kudus untuk kesatuan GPDI Banten dan pekerjaan Tuhan yang lebih baik lagi. Saya tahu setiap misi-misi semuanya baik dan semua tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya perlu kehangatan kasih untuk kita semua. Kalau perlu sementara nyanyi lagu ini, kita gandeng sebentar orang-orang yang kita rasa bahwa kita ini tetap satu Pantekosta toh, yang tidak harus saling bermusuhan toh, kasih jabatan karena kita tetap Pantekosta satu untuk GPDI Banten. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan. Itulah kasih Kristus yang menyatukan kita hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan yang bukan cuma omdo. Tahu omdo? Itu bahasa Prancis bilang omong doang. Karena kita bicara tentang hangatkanlah hati kami ya Tuhan dengan kasih yang tulus. Buktikan kalau kehangatan kasih itu masih ada. Kita berdiri dan kita jumpai saudara-saudara kita yang ada di ruangan ini, dan kita sambil menyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya. Keluar dari kursi dan salami siapapun yang ada di ruangan ini. Haleluya. Haleluya.
kasih di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mencintai pekerjaan-Mu di Banten. Angkatkan kami dengan kasih-Mu yang tulus. Tuhan, ampuni ketika kepentingan pribadi kami lebih besar daripada kecintaan kami terhadap pekerjaan. Kami merasakan kelegaan sehingga kami dapat bersuka cita untuk memuliakan Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau dengan roh yang bebas, dengan roh yang tidak terikat, karena kami percaya kami dihangatkan oleh kasih. Kami siap memuji memuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Indahnya hidup dalam kebersamaan, indahnya hidup dalam kasih. Saya percaya kita semua mengerti bahwa Allah menghendaki kita semua hidup rukun. Hari sudah hampir malam, saat pencuri datanglah. Yesus sudah mau datang. Jaga sikap hati di hadapan Tuhan. Jangan gara-gara persoalan 5 tahun akhirnya hilang keselamatan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hari sudah hampir malam, saat pencuri datang. Hari sudah hampir malam, saat pencuri datanglah. Bersiap dan berjaga, janganlah lupa datang.
Saya percaya kita masih punya hati yang sama untuk pekerjaan keadilan. Nyanyikan lagu ini. Satukan hati kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tidak putus. Kita wujudkan ini bukan sekedar pernyataan dalam nyanyian, tetapi ini harus menjadi sebuah fakta. Di Banten itu ada satu hati. Kalau ada satu hati, iblis dikalahkan, berkat dicurahkan. Haleluya. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Roh Kudus kendalikan pikiran perasaan hati kami. Rangkul terus kami dalam kehangatan kasih. Sama katakan amin. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kita bergandengan tangan bersama nyanyikan lagu ini. Satukan hati ya Tuhan bersama dengan hati yang tak putus. Haleluya. Satukan bersama dengan kasih
Buka hati kami bagi-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita dalam Tuhan berkata, Amin. Tuhan, pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Esar semua. Kami persilakan, silakan Bapak. Haleluya. 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 Sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Tuhan yang heran, yang sudah menghiburkan kita semua orang percaya, hamba-hambanya dalam satu acara yang istimewa. Ini merupakan acara yang akbar. Oleh karena di ajang ini kita hamba-hamba Tuhan bisa bersilaturahmi, bisa membagi pengalaman, bisa menceritakan kebaikan dan kebesaran Tuhan yang kita alami, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah jemaat yang kita layani. Untuk itu, saya berterima kasih kepada Tuhan tentunya lewat kepercayaannya melalui ketua majelis daerah dan panitia yang sudah menunggu saya melayani di ibadah yang akbar dan spesial ini. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Menghormati pembacaan firman Tuhan, dimana kita bangkit berdiri. Kita akan membaca pembacaan Alkitab. Di pagi hari ini terdapat dalam buku 1 Korintus pasalnya yang keempat. Buku 1 Korintus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian bahwa mereka dapat dipercayai. Haleluya. 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 Tuhan silakan duduk. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita tahu dan kita pahami bahwa kita adalah abdi Allah. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kepada kita saat ini akan dipercayakan rahasia Allah yang besar, proyek Allah yang besar, dan itu hanya diketahui oleh Allah sendiri. Tentunya untuk kita bisa dipercayakan oleh Allah, mendapatkan proyek Allah yang besar, rahasia Allah yang besar ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus memberikan kepastian kepada Dia yang nantinya akan menunjuk kita, yang nantinya akan memasuki kita, yang nantinya akan mempekerjakan kita dalam proyeknya yang besar. Dedikasi kepelayanan kita harus tunjukkan kepada Dia. Ini hal yang pertama. Kedua, Allah menginginkan perilaku kita, attitude kita benar-benar dapat dipercayai, baik dalam ucapan kita, baik dalam sepak terjang kita, aktualisasi kehidupan kita sehari-hari dalam pelayanan. Apakah kita bisa menjadi teladan? Apakah kita bisa menjadi panutan? Terutama di dalam keluarga, lebih besar lagi dalam komunitas kita, lebih besar lagi dalam jemaat kita. Jawabannya ada kepada diri kita masing-masing. Bahasa sekarang mengatakan, masihkah kita dijumpai mempunyai integritas diri yang diandalkan oleh Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya percaya
Lewat momentum musda yang kelima di Banten ini, Allah sedang mempersiapkan proyeknya yang amat sangat besar. Amin. Bagi kita semua anak-anak Tuhan, supaya terjadi perubahan yang amat sangat besar, ada program-program yang besar yang nantinya kita bisa lihat, di mana Allah sendiri akan memberitahukan itu kepada kita orang-orang percaya. Kita yakini itu. Persyaratannya, apakah kita bisa dipercaya? Salah satu indikasi kita bisa dipercayai, tentunya kita mempunyai loyalitas. Tentunya kita mempunyai loyalitas diri kita kepada Tuhan. Bisakah kita dipercayai? Biasanya orang yang bisa dipercayai itu mereka setia kepada atasannya, setia kepada pimpinannya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini kata setia itu berarti patuh. Setia itu berarti dengan tetap teguh di dalam pendirian kita. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan teladan. Ada buah-buah kesetiaan yang mereka tunjukkan di dalam aktualisasi kehidupannya sehari-hari. Kita tahu bersama buah-buah kesetiaan daripada Yusuf. Dia menyerahkan totalitas kehidupannya hanya kepada Allah. Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat 18 sampai dengan yang ke-30. Dicatat oleh Alkitab, Yusuf tidak berontak meskipun dalam statusnya sebagai budak belian. Dia tidak berargumentasi dengan Tuhan. Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Apalagi dia berontak kepada Tuhan. Dia tetap patuh dan dengar-dengaran kepada pimpinannya, kepala gereja Tuhan. Dalam penyerahan diri kepada Allah yang total ini, inilah buah-buah kesetiaan Yusuf. Kita melihat di sana Yusuf tidak melarikan diri. Ketika dia dijual, dia tidak lari. Dia tetap percaya sungguh kepada rencana Allah. Yang kedua, Yusuf tetap bisa mengendalikan dirinya, bisa menguasai dirinya. Dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10, Yusuf tidak terjebak terhadap godaan yang dia terima setiap hari. Dia digoda setiap hari, dia digoda lewat istri Potifar. Dia digoda, tetapi Yusuf bisa mempertahankan imannya yang kokoh kepada Tuhan. Yusuf tidak frustrasi terhadap fitnah yang disampaikan oleh istri Potifar. Dia tetap tenang. Dia tetap bisa mengendalikan dirinya. Orang-orang seperti inilah yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan. Bisa menguasai dirinya. Meskipun dalam masalah yang amat sangat besar, ada dalam sebuah krisis, tetapi dia bisa tetap tenang. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya percaya para hamba-hamba Tuhan di sini tetap menunjukkan ketenangan yang ada. Bisa mengendalikan diri, bisa menghentikan emosi siapapun yang nanti akan terpilih. Proyek Allah yang besar ini tetap akan dieksekusi. Dan saya percaya masing-masing calon mempunyai ekspektasi yang tinggi untuk memajukan majelis daerah di Provinsi Banten ini. Saudara-saudara lebih tahu bagaimana buah-buah pelayanan, bagaimana buah-buah kerja yang sudah ditunjukkan oleh pimpinan-pimpinan kita. Tentunya saudara-saudara lebih tahu juga kepada siapa
hak suara itu akan saudara eksekusi. Karena kita akan melihat perubahan Allah yang besar dalam proyeknya yang besar akan terjadi bila mana kita melakukan pilihan kita sesuai dengan hati nurani kita. Tanpa mesti dipaksa-paksa, tanpa mesti didorong-dorong, tanpa mesti dipengaruhi. Marilah kita mempunyai pendirian diri. Kalau memang kita menginginkan sebuah perubahan, biarlah dengan bulat, dengan tekad dan semangat kita menentukan pilihan kita pribadi, urusan kita dengan Tuhan. Kita melihat di sana hal yang ketiga, buah-buah kesetiaan dari pada Yusuf. Dia mempunyai hati yang mulia. Yusuf tidak punya kepahitan hati kepada saudara-saudaranya yang telah menjual dia, yang sudah menyusahkan dia. Dia tidak membalas perlakuan jahat dari saudara-saudara, padahal dia memiliki kesempatan pada waktu itu ketika dia punya kuasa, ketika dia punya power, ketika dia sudah ada dalam posisi yang amat sangat tinggi. Bisa saja dia membalas atas apa yang telah dialami kepada saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak punya kepahitan. Dan saya yakin dan percaya nanti bila mana ada satu di antara 3 calon nanti akan terpilih nanti, tidak punya kepahitan bagi calon-calon yang lain, tidak akan membalas apa yang mungkin direkayasa akibat cerita-cerita yang tidak baik, gosip dan lain sebagainya. Saya percaya tidak ada kepahitan, tidak ada balas dendam. Dengan kata lain, kabinet yang terpilih sebaiknya, bahasa politis bilang, dirangkul. Kabinet irama suka. Pemimpin yang baik itu bisa merekrut oposisi kita. Pemimpin yang baik, kalau kita menginginkan perubahan, walaupun dia lawan, kita rangkul oposisi kita. Tapi itu semua terserah kepada yang nantinya akan terpilih. Haleluya. Kabinet irama suka. Pak Webri ahli di dalam politik, saudara kekasih. Beberapa kali dia bertarung di dalam pil pemilihan legislatif, pileg. Dia lebih paham, dokter hukum. Sehingga saya belajar secara informal kepada dia. Seringkali kami memang sudah bersahabat lama. Dalam kami jalan bersama-sama, saya curi-curi ilmu kepada dia tanpa dia sadari. Secara informal, saya tangkap ilmunya. Haleluya. Makanya dia senyum-senyum. Dengan hati yang rendah selalu dia mendorong orang-orang yang muda. Nah, ini yang menjadi pemimpin seperti ini yang perlu kita kedepankan. Haleluya. Padahal dia menjadi eksekutor di lapangan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau Allah nantinya akan percayakan kita rahasia Allah yang besar dalam proyek yang besar, tentunya kita harus mempersiapkan diri kita dengan kemampuan kita, dengan skill kita, dengan SDM kita harus memperlengkapinya. Sehingga bila mana kita dipercayakan, didudukan dalam posisi kita bisa menjalankan tugas-tugas yang Allah percayakan kepada kita. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kesetiaan inilah hendaknya kita dedikasikan kepada Tuhan, agar supaya kita benar-benar Dia percayai. Dan saya yakin apabila Allah telah mempercayai kita, maka Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai dengan 24 di sana dikatakan Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahasa asli mengatakan bukan hanya Dia tetapkan, tetapi Dia persiapkan langkah-langkah kita. Bukan hanya Dia persiapkan, tetapi Dia atur setiap langkah-langkah kita. Bukan hanya Dia atur, tetapi Dia rencanakan setiap langkah-langkah yang engkau buat.
Sehingga apa yang menjadi sasaranmu, apa yang menjadi iming-imingmu, apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi pengharapanmu, itu semua bisa kita miliki, itu semua bisa kita gapai. Persyaratannya, apakah engkau berkenan kepada dia? Ini yang menjadi masalah. Proyek Allah yang besar, dan itu memang hanya menjadi rahasianya akan dipercayakan kepada kita. Persyaratannya, apakah kita berlayak, apakah kita berkenan? Ini yang menjadi masalah. Alkitab mengatakan orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang memiliki iman. Ibrani pasalnya 11 ayat yang ke-6. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang memiliki iman. Gampang. Saya percaya kita semua berkenan merujuk kepada ayat ini. Tetapi Alkitab mengatakan